Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ari Ramdhani dengan NPM 191100237, kelas 6F dengan prodi Manajemen S1 Reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal-soal UTS dengan mata kuliah metodologi penelitian yang diberikan oleh Bapak Dadang Syafarudin SEMM. Baik, di sini ada 5 soal, terdiri dari 5 soal ya. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian, serta prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi. Baik, untuk keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian, yaitu sama-sama diperlukan dalam sebuah penelitian. Keduanya saling berkaitan karena metode penelitian kerangkanya dasarnya adalah metode ilmiah, yaitu ilmu pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan hasil dari tersendiri, ya, dari fenomena itu tersendiri. Untuk sebuah metode itu suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu dengan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Untuk metodologi itu cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenarannya yang memperoleh hasil yang logis ya. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian, dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Untuk dapat memberikan solusi atas hasrat keingintahuan daripada fenomena masalah yang terjadi. Dengan adanya penelitian, sebab untuk mendorongnya penelitian itu dengan rasa ingin tahu, kesadaran pengetahuan dan pemahaman, dan juga pemecahan sebuah masalah, dan juga untuk merumuskan dalam sebuah masalah akan menjadi sebuah topik. Untuk konsep pendekatan ilmiah, dengan langkah yang dilakukan dalam metode ilmiah oleh peneliti dalam sebuah rangka untuk mengumpulkan data informasi secara sistematis dan melakukan investigasi pada data yang telah dipaparkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi penelitian itu sendiri ya. Suatu kegiatan sistematis ya, atau yang terperinci ya, untuk memecahkan masalah dan untuk mencari kebenarannya. Penelitian dan metode ilmiah sudah berkesinambungan sehingga tidak dapat dipisahkan, karena untuk mencari kebenaran memerlukan sebuah metode ilmiah. Baik, jika penelitian secara non ilmiah, misalkan ya seperti dukun, dengan pernyataan masalah yang abstrak. Masalah tidak selalu dapat diukur secara akurat dan dapat disebabkan oleh faktor supernatural atau ideologis. Tidak ada jawaban yang bisa diperoleh dan dari pengamatan data di lapangan. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Baik, untuk ilmu pengetahuan didapat dari metode ilmiah. Dengan itu tidak semua pengetahuan disebut dengan ilmu ya. Karena ilmu pengetahuan juga diperoleh harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Baik, untuk ciri-ciri dari ilmu pengetahuan, yang pertama ada empiris. Empiris itu untuk memperoleh pengetahuan
sistematis, data pengetahuan yang tersusun, dan mampu menjelaskan objek. Nah, juga objektif, dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima ada verifikatif, ilmu yang dikaji ya, kebenarannya. Ada universal, dan yang terakhir ada logis dalam sebuah pengamanan atau pengambilan keputusan. Untuk soal nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, dan jelaskan komponen apa saja yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Baik, untuk metode penelitian kuantitatif itu lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur yang tertentu ya. Sedangkan dasar penelitian untuk diuji. Sedangkan metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Untuk komponen dalam sebuah metode penelitian kuantitatif, dengan banyak menggunakan data-data yang disertai gambar dan grafik. Metode penelitian ini juga menggunakan filsafat untuk membuat sampel yang diteliti oleh sebuah penelitian. Dan untuk yang terakhir, soal nomor 5, suatu penelitian diawali dengan menemukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas, yang juga didukung fakta yang konkret. Apa itu permasalahan dan bagaimana menemukan permasalahan yang baik, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah ini. Baik, untuk mengidentifikasi suatu permasalahan, dalam sebuah permasalahan itu, yaitu dengan merumuskan dalam sebuah permasalahan akan menjadi sebuah topik, dengan mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif dengan spesifik. Dengan menentukan permasalahan yang baik, yaitu dengan masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau bisa lebih. Harus dinyatakan secara jelas, dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara pengujian yang secara empiris dalam memperhatikan esensial dan argen. Argen itu dalam masalah yang harus diselesaikan secara mendesak, dan juga ada manfaat dalam sebuah penyelesaiannya juga. Baik, sekian pemaparan tentang soal UTS yang diberikan oleh Bapak Dedang Syafarudin SMM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.